Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'di wal akhir. Yang saya hormati Ketua Umum, Ketua Umum Lajnah Dakwah Islam Nusantara Hadratus Syekh Yai Haji Dr. Adas Agus Salim A'azzahullah bi'izzi, Sekjen Pak siapa? Pak Dharma Abdullah Ikarami, Habib Umar As-Segaf Ayadullah Ta'yidi, Bapak Dr. Fuad Tohari, Bapak Yai Jamal Hashim Hafidhakumullah Qulubukum, Sayyidati wa Sayyidati Ashabi wa Syumalai Ayyul Hudur. Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah masyarakat ke jalan Allah. Jalan Allah itu ada dua, yang namanya agama bersifat ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Bersifat apa? Ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Ada dua, akidah dan syariat. Jadi perintah ini perintah agar kita mengembangkan pada masyarakat, mengajak masyarakat agar mempunyai keyakinan yang benar, akidah, dan menjalankan syariat. Akidah kita sudah yakin yang kita pegang yang paling benar adalah mengikuti mazhab Imam Abil Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 320. Beliau tadinya orang Mu'tazilah, karena ilmu kalam itu yang menciptakan Mu'tazilah. Yang menciptakan ilmu kalam, dialektik, skolastik, itu Mu'tazilah. Maka siapa orang yang ingin mendalami ilmu kalam, yang Mu'tazilah waktu itu. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari awal mula Mu'tazilah itu betul-betul lahir dari di internal umat Islam, hanya bersifat aklaniyin, bersifat intelektual. Setelah Khalifah Ma'mun membangun Baitul Hikmah dan menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani, Mu'tazilah memasukkan filsafat ke dalam ilmu kalam. Yang tadinya ilmu kalam hanya dialektik, skolastik, yang isinya hanya ingin, tujuannya hanya ingin memperkuat dalil nakli, dalil tekstual Quran atau hadis, diperkuat dengan dalil akli. Setelah kemasukan filsafat Yunani, malah akal dijadikan sumber utama. Quran pun harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, takwil. Misalkan contoh, Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq, bacanya itu. Min syarrin, kami berlindung kepada Allah dari hal-hal kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Tidak ahli sunnah, bacanya min syarri ma khalaq, kejahatan yang diciptakan oleh Allah. Khairi wa syarrihi min Allah sunnah. Dan silakan khair saja dari Allah, syar dari kita. Kau bacanya min syarrin ma. Walhasil Mu'tazilah kebablasan, sudah kebablasan. Akal jadi rujukan utama, malah Quran dan hadis harus
tunduk pada akal. Orang Mu'tazilah menganggap hadis sahih hanya 16. Orang Mu'tazilah menganggap hadis sahih hanya 16. Lainnya ditolak semua. Tidak bisa jadi sumber akidah, sumber syariah. Hanya 16 hadis yang dikatakan Mu'tazilah. Melihat seperti itu, Imam Asy'ari gelisah, istikharah, jumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpi dengan eksplisit, dengan terang jelas perintah Rasulullah, keluarlah dari mazhab kamu ini, dirikan mazhab sendiri, bangun mazhab sendiri. Kalau masih ragu, berapa hari mimpi jumpa lagi, segera kamu dirikan mazhabmu sendiri. Maka setelah 40 tahun Imam Asy'ari menjadi tokoh Mu'tazilah, menyatakan keluar Mu'tazilah, kembali kepada sunnah Rasul, menjunjung tinggi Quran dan hadis. Adapun akal, khidmah fi khidmatin nas, al-aql fi khidmatin naql. Akal memperkuat nakal, bukan malah nakal harus tunduk pada akal. Imam Asy'ari sebagai tokoh penyelamat umat, kelas menengah ke bawah, diselamatkan oleh Imam Asy'ari. Kalau yang filosof terserah, mau Asy'ari atau enggak, Ibnu Sina, Farabi, Kindi terserah, ya cerdas sendiri lah. Kalau Imam Asy'ari menyelamatkan umat dari kelas menengah ke bawah. Yang kita ini bawah ini, jangan bilang ke menengah ini bawah kita. Dengan menciptakan sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz, 4 yang wajib atas Rasul, para Rasul, para Nabi, 4 mustahil dan 1 yang jaiz. Semuanya berapa? Aqaid khamsin. Ini patokan standar akidah yang benar yang harus dipegang oleh kita semua, terutama kelas menengah ke bawah yang sudah nggak mampu lagi berpikir yang sangat jauh. Kalau Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, itu terserah orang cerdas itu sih. Kalau saya kita bahas Asy'ari mau enggak, itu terserah. Dia punya kecerdasan sendiri dan beliau tidak dakwah. Ibnu Sina tidak dakwah, ayo ikut mazhab saya enggak. Dia punya pengembaraan sendiri intelektual, tapi tidak mendirikan mazhab. Imam Asy'ari mendirikan mazhab. Maka mazhab Asy'ari mengalahkan mazhab Mu'tazilah. Ringkas cerita, Mu'tazilah walaupun mazhab intelektual ternyata over ketika dipegang oleh, dimulai dari Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq. Ma'mun anak Harwasin, Mun wafat ganti oleh Mu'tasim, wafat ganti oleh Wathiq. Wathiq ini yang paling ekstrim. Ulama-ulama yang tidak setuju Mu'tazilah dipenjara, digebukin, dipaksa, termasuk Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali. Imam Hambali tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Mu'tazilah Quran itu makhluk. Imam Hambali tidak mau. Quran kalamullah qadim. Makhluk bukan. Kalau itu khaliq dong. Kalau bukan makhluk berarti khaliq. Bukan juga. Quran khaliq. Kalau khaliq, bukan kan? Dari Imam Hambali, Quran makhluk bukan. Kalau itu khaliq bukan. Terus apa? Kalamullah qadim. Gak mau berdebat, gak bisa berdebat dengan secara akal. Imam Hambali gak bisa itu. Penjara 100 hari, cambuk 100 kali, keluar dari penjara, menjadikan wafatnya, menyebabkan sakit dan wafat. Dari situlah itu contoh satu itu banyak sekali ulama yang digebukin. Contohnya Imam Hambali, contohnya yang menonjol lah, ulama kecil MWC itu kan. Dan waktu itu yang mampu menerjemahkan buku Yunani gaji besar. Tapi kalau ahli hadis, ahli fikih, imam mushola, gajinya kecil gajinya. Yang besar yang intelek, yang mampu menerjemahkan buku-buku dari Yunani. Nah, berbarengan dengan itu
masyarakat mulai benci Mu'tazilah, mulai tidak sifat Mu'tazilah. Wasik meninggal, adanya namanya mutawakkil ala Allah. Amir Rasyid juga, Amir Rasyid. Mutawakkil tahu ini, masyarakat sudah tidak senang Mu'tazilah, baru mutawakkil orang bodoh. Kalau makmum pintar, makmum Mu'tasim pintar, mutawakkil bodoh. Tapi ngerti, malah rakyat sudah tidak senang Mu'tazilah. Beliau langsung begitu jadi khalifah memberangus, melarang mazhab Mu'tazilah. Walaupun tidak sampai membunuh, enggak. Mu'tazilah yang punya posisi tahu itu pecat semua atau kepala pemenang harus ulama pecat semua. Diganti dengan yang bukan Mu'tazilah, yaitu yang ahli hadis, bukan hadis. Dengan demikian Imam Asy'ari tahu di samping bukan Asy'ari bukan ada politik, bukan, tapi pas berbarengan saatnya berdekatan masyarakat sudah benci Mu'tazilah. Secara politik Mutawakkil memberangus Mu'tazilah, Imam Asy'ari lahir mendeklarasikan mazhab Ahlussunnah Jamaah, maka sehingga ketemu antara penguasa dan rakyat dan pemimpin Imam Asy'ari, maka resmi dijadikan mazhab Asy'ari mazhab resmi Khilafah Abbasiyah. Orang Mu'tazilah dipecatin semua, diterima oleh gubernur Syiah, gubernur Dailam, namanya Ibnu Ibad. Kalau kamu nggak dipakai di Baghdad, di Damaskus, di Kairo, di perguruan tinggi nggak dipakai, sini. Mu'tazilah eksodus ke Syiah. Dari situ mulai abad ke-4 Hijriah, Syiah menjadi intrek. Yang dari Syiah hanya sekedar partai politik, sekarang setelah eksodus Mu'tazilah ke Syiah menjadi samping partai politik juga madhab akidah. Tapi hebatnya Syiah, walaupun merasionalisasi akidah, tapi tetap prinsip imamah, wisoya, wasiyah, iswatul aimah, itu enggak. Riwayat bada, Mahdi, Mahdiyah, dan luntur. Prinsip itu enggak luntur. Tapi bagaimana malah merasionalkan madhab Syiah? Jadi Syiah hebatnya begitu. Kemasukan Mu'tazilah, tapi prinsip Syiahnya nggak luntur. Tetap Syiahnya percaya berimam, wasiat, dan imam itu maksum, dan nanti akan turun Imam Mahdi. Mahdi sudah Imam yang ke-12, Imam Mahdi nanti akan muncul di akhir zaman. Itu nggak berubah itu. Tapi Mu'tazilah menjadikan Syiah menjadi intelektual, cerdas, aklani sampai sekarang. Kalau Syiah itu cerdas setelah masukan Mu'tazilah pada abad ke-4 Hijriah. Nah, dari situlah Khalifah Mutawakkil diberi lakop Nasirus Sunnah. Padahal itu politik itu. Nggak pantas, nanya itu nggak pantas, nggak alim, nggak apa. Nasirus Sunnah, pembela sunnah, karena memberangus Mu'tazilah. Padahal memberangusnya karena politik. Jadi karena pas kebetulan rakyat lagi benci Mu'tazilah, Mutawakkil mendapatkan gelar Nasirus Sunnah. Jadi kalau kita urut, Imam Asy'ari gurunya Mu'tazilah. Beliau gurunya adalah ayah tirinya, Abu Ali Al-Jubai, Mu'tazilah. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abu Huzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadzam. An-Nadzam gurunya Amr bin Ubaid, pencetus ilmu balaghah. Amr Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya adalah Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dan istri kedua Khawlah binti Ja'far. Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah wafat nikah lagi dengan Khawlah, namanya Khawlah binti Ja'far di suku Bani Hanifah. Punya putra Muhammad cerdas dan tidak berpolitik. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang cucu Nabi Muhammad, yang putra Siti Fatimah berpolitik. Yang terjadi terjadi di Karbala itu kan politik itu. Muhammad enggak. Muhammad merasa dia bukan cucu Nabi, bukan putra Sayyidina Ali, tapi bukan dari cucu Nabi. Dia enggak berpolitik, mendalami intelektual saja ilmu, kajian-kajian, mengajar di Masjid Nabawi di Madinah. Muridnya Ma'bad Al-Juhani, Wailan Al-Dimashqi, pendiri mazhab Qadariyah.
Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, Ja'ad bin Dirham, pendiri Jahamiyah, Jahmi Sofwan, pendiri Jahamiyah. Dari pendiri-pendiri semua. Seperti kita Hari Sarah, muridnya pendiri semua. Pendiri warteg, pendiri pom bensin di Wata. Ya lumayan kan. Nah, di sini akidah kita yakin yang benar adalah Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Beliau menulis kitab antara lain Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Ar-Risalah ila Al-Taghr, Al-Lumah, Ad-Diyanah. Kemudian teruskan oleh muridnya Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Yang kitab Tamhid, Al-Bayan, Al-I'jaz. Al-Baqillani punya murid Abdul Malik Al-Juwaini, Imamul Haramain. Punya kitab Al-Tafsir Syarat, Al-Arba'in, Riyadul Umam, dan lain-lain. Harun punya murid Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kitab fikihnya Al-Wajiz, Al-Wasid, Al-Basid. Usul fikihnya Al-Mustasfa, Al-Manqul, Al-Qiyas. Ilmu kalam Al-Qisat, Al-I'tiqad, Dijawul Awam fi Ilmul Kalam. Akhlak, Al-Hidayah, Najul Abidin, Adabuddin, dan lain-lain. Filsafat, Maqasidul Falasifah, Tafidul Falasifah, Mishkatul Anwar, ilmu jiwa, Ma'ajul Qudus fi ilmi nafas. Apalagi ilmu tasawuf, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Al-Madun Ahli. Mungkin Al-Murid hanya menceritakan perjalanan Al-Madulal Walhasil Ghazali ensiklopedia lah, ensiklopedia. Kecuali hadis, beliau enggak, bukan bidang hadis, enggak menekuni hadis. Malah waktu wafat itu lagi belajar hadis. Seandainya panjang umur sama dengan Bukhari, selevel, enggak panjang umur, hanya 55 tahun usianya, itu saya 10 tahun. Yang Ghazali 55. Nah, segitu pintarnya, mohon maaf. Yang dari masyarakat pintar Imam Ghazali filsafat, fikih, usul fikih, ya kan? Tapi tetap taklid pada Asy'ari. Nah kayak SAG sekarang, lulusan sekarang langsung ijtihad. Imam Ghazali itu hebatnya sekarang, kitabnya dikaji di Harvard, Jaluluddin, itu tetap taklid pada Asy'ari. Ghazali punya murid Abdul Qadir Asy-Syahristani, kitabnya Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, Al-Jalal wa Nihal. Syahristani punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, tafsir yang paling besar, yang paling sulit. Fathul Ghaib 16 jilid, Al-Matalibul Aliyah, Falsafah Islamiyah 5 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 5 jilid, yang kecil-kecil banyak, Syarah Asmaul Husna, An-Nafs wa Ruh, dan lain-lain. Razi punya murid Abduddin Al-Iji, kitabnya namanya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam, Bisharhi wal Ali Al-Jurdani, jadi 7 jilid. Al-Iji punya murid Abu Abdullah As-Sanusi, punya kitab Al-Aqidatul Kubro. Malah Imam Sanusi yang menambahi wal jamaah. Jadi al-sunnah. Imam Sanusi menambahi al-sunnah wal jamaah. As-Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya apa? Jauhar Tauhid, yang diterjemah oleh dengan bahasa Jawa ke bahasa Jawa oleh Kiai Soleh Darat Semarang. Al-Baijuri punya murid Ahmad Ad-Dasuqi. Apa namanya kitabnya apa? Ummul Barahin. Antara lain. Dasuqi punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Wah, banyak sekali ini. Sudah mulai muncul Wahabi mulai muncul, Ahmad Zaini Dahlan menjadi ulama di Haram. Mulai Wahabi muncul di Riyadh, belum suran belum. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat yang menyatukan antara Thariqat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Qadiriyah kalau zikir jahar, Naqsyabandi kalau zikir khafi sirri, digabungkan oleh beliau. Kapan yang zikir jahar, kapan zikir khafi? Siapa yang masih
harus dikejar siapa yang sudah layak bikin kopi. Dalam kitab namanya Fathul Arifin. Fatih Sabas punya murid Mahfud Nawawi Banten, Mahfud Termas, Abdul Somad Palembang. Dari Bugis ada itu berapa? Dari Bugis ada 2. Makan pasar ya. Nah nanti Mahfud Termas punya murid Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan punya murid Hadratus Syekh Yahya Hashim Asy'ari. Walhasil alhamdulillah sanad madhab kita masih jelas, masih terang benderang, ala salah ala biayatillah, dijaga oleh Allah sanad Ahlussunnah wal Jamaah ini. Untuk kita orang kelas menengah dan awam. Ini awam, jangan aku kelas menengah dan awam ini. Yang saya maksud tidak usah berpaling bersina, tidur terus. Sebenarnya menghujat juga sebenarnya menghujat juga nggak bermadzhab, nggak apa-apa ini. Ini bermadzhab. Asy'ari dan Ghazali. Nah itu isi daripada sabili rabbika adalah nomor 1 akidah. Ya kalau dirinci ya 4 semester kalau rinci. Apa itu sifat wujud, apa itu sifat qidam, al-suluki, al-tanjizi, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani ma'nawiyah. 2 tahun dia udah apa-apa. Ini sudah tahu aja. Supaya kita yakin bahwa itu paling benar adalah madzhab Abil Hasan ada Al-Asy'ari. Maturidi juga baik, bersama, hanya beda sifat perannya ada 8, yaitu sifat takwin, sifat mewujudkan, apa punya sifat mewujudkan. Asy'ari sudah cukup dengan kudro saja, kudro roda berarti mewujudkan. Nah, yang kedua, sabil rabbik adalah agama yang kedua apa? Syariah. Syariah itu hukum yang ada di Quran dan hadis dalam syariah. Ahkam syariah yang ada di nas Quran dan maka dari Imam Syafi'i, saya sering cerita lah, barangkali di YouTube juga banyak cerita ini. Imam Syafi'i namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubay bin Abi Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di Ghazah, Palestina tahun 150, wafat 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Imam Syafi'i suatu ketika dapat surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro An-Nahr, sebelah sononya Bengawan. Apa? Ya Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah itu sebelah sana Bengawan. Dan jelas Turab ya, Efrat, Inggris. Nah, itu namanya sebelah sana Bengawan. Tansok Sanya, nama baratnya itu. Gubernur Abdurrahman kirim surat pada Imam Syafi'i. Saya ingin paham syariat Islam. Saya bagaimana? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa namanya muridnya? Rabi', ini ada surat dari gubernur. Ayo naktub al-salah, tulis surat yuk. Balas, jawaban gubernur. Imam Syafi'i dikte, Imla, Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur berjumlah 300 halaman. Itu yang namanya Ar-Risalah, surat. Kita Ar-Risalah surat. Risalah itu surat. Sampai sekarang namanya apa? Ar-Risalah. Cikal bakal mulai ada namanya ilmu usulul. Nah, kitab itu 2 tahun, kalau rinci 2 tahun nih. Pertama, kalau anda, kalau bapak ingin paham syariat Islam, pertama harus paham Quran. Quran ayatnya macam-macam. Ada muhkamah yang sudah jelas baku, qul huwallahu ahad. Ada mutasyabihat yang masih lemah-lemah, yang butuh tafsir, butuh pemahaman, butuh pendalaman. Dari Dilatul Alfaz. Nah, contoh, aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu, senggolan, langsung senggolan. Kata Syafi'i, batal. Bisyahwatin au biduni syahwat, amdan au sahwan. Kakek dan nenek-nenek punya wudu senggolan, gak sengaja, batal.
sudah nggak ada apa-apanya, sudah nggak ada lah, sudah gemetar udah, itu batal. Menurut Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat batal. Imam Hambali kalau sengaja atau rangkulan, kalau saling, masa saling merangkul batal. Kalau enggak batal. Menurut Imam Abu Hanifah tidak batal kecuali kalau yang satu yang batal. Yang satu tahu yang satu lah. Jadi suami istri punya wudhu ciuman syahwat, asal tidak yang satu nggak batal. Asal tidak yang satu. Tadi sendiri yang satu apa ya? Itu Imam Hanafi batal. Jadi itu namanya ayat apa namanya? Mutasyabih. Ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat. Atii'ullah wa atii'ur rasul. Wajib taat pada Allah dan Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah muqayyad. Dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Pada satu deretan tuh. Yang dua atii'ur rasul mutlaqah, wa ulil amri minkum muqayyadan. Satu deretan. Nilainya beda. Ada ayat hakiki, maknanya hakiki, ada majazi, ayat metafor. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah dan di atas tangan orang kafir, salah. Allah nggak punya tangan. Jadi maknanya tangan apa? Kekuasaan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan hancur kecuali mukanya Allah. Jangan muka, zatnya Allah. Wajah Allah bukan malaikat sofa, malaikat baris sofa. Wajah Allah buka, Allah datang periksa barisan. Apa yang dari para puji apa? Yang datang bukan Tuhan, Tuhan datang. Wajah Allah buka wajah amru Rabbi, perintahnya yang datang. Nah, itu namanya takwil namanya. Ini belajar ini 2 tahun ya Allah usul ini. Dikira 10 menit beres apa? Ada ayat ammah, ada ayat khossah. Yang ammah aqimus shalah, wa atu zakat. Siapa saja, kapan saja, di mana saja harus salat. Yang kaya harus zakat. Ada ayat khusus. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu qutilu la ukaffiru an sayyi'atihim wa udkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau terbunuh, surga langsung. Dijemput bidadari cantik, udah telanjang, udah siap pakai. Karena pengantin namanya. Sama-sama perintah, tapi yang satu perintah wajib sholat umum, yang ini khusus kalau lagi perang. Kalau lagi perang kita wajib perang. Kalau lagi perang masa bom. Saya ini somat besar, karena ahli somat pada S2 kalau kepada menganggap bom bunuh diri di Bandung kemarin bukan intihar, bukan bunuh diri, tapi istishhad, mati syahid. Contohnya kias analoginya Abu Dujana perang Uhud sendirian bawa pedang masuk kerumunan orang kafir, dia bunuh banyak orang, dia pun dibunuh. Nekat dia sendirian tapi membunuh banyak orang, dia pun terbunuh. Ya beda dong Mas Kang. Kalau itu lagi perang. Satu. Kedua, orang kafir. Ketiga, dia pun dibunuh, bukan dia bunuh diri, bukan. Abu Dujana mati dibunuh, bukan bunuh diri, kan enggak. Datang bawa bom bunuh diri. Jangan kias dulu. Maksudnya nggak bisa mengkiaskan. Baiklah kalau sudah. Saya heran dulu, al-somat itu. Al-alim adanya. Al-alim adanya, S2 baru. Nah, ada lagi ayat nasikhah dan mansukhah. Ini kalau dirinci 2 tahun. Tidak cukup Quran, harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah berkali-kali sholat, misalkan 62 kali aqimus sholat, yuqimuna sholat, aqamus sholat. Yang tidak sholat wailun, yang lupa sholat wailun, yang tidak sholat sakor. Masalah kaku fi sakor, qaulan aku minal musallin. Tapi begitu penting sholat, penting sekali sholat itu rukun Islam. Quran tidak menjelaskan
Namanya sholat itu apa? Berapa kali sholat sehari semalam? Gak ada di Quran. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di Quran. Saya heran, kenapa ini? Kalau Bapak ada rinci, rinci Bapak atau 13 item yang diharamkan makan dulu. Terus alikum apa? Nah, khinsir apa dan sebagainya itu rinci 13 item. Perempuan yang nggak boleh dinikah, rinci. Ibu, nenek, ibu tiri, terus adik atau kakak perempuan atau mengumpulkan kakak dan adik dan jadi satu dikawin semua nggak boleh. Tapi kalau sholat, wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Berapa kali sehari semalam? Enggak ya. Namina naon sholat teh. Ya juga ya. Adanya di hadis furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal 'asr wa isya al-fajr. Kurang enggak ada. Nah, maka di sini hadis dinilai. Ada hadis mutawatir ma ruwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-qit wa khata'. Hadis yang diriwayatkan dari umat sampai umat yang tidak menyesal, enggak mungkin bohong. Itu hadis namanya qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud dan qat'iyyud dilalah. Ada hadis yang masyhur terkenal di bawahnya tawatir. Masih qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah. Pasti, data itu pasti, dilalahnya pasti, konten maknanya pasti. Yang ketiga, hadis aziz yang baik. Ya, ini mulai. Qat'iyyul wurud, dhanniyyud dilalah. Yang terakhir ahad, hal individual namanya itu dhanniyyul wurud, dhanniyyud dilalah. Ini masya Allah kalau nggak berani ilmu nggak ada ini. Ada musyawarahnya Muhammadiyah apa PRS nggak ada bahasanya. Gak ada, silakan. Hanya di NU yang bisa begini ini. Bukan dari saya paling tidak, hanya di NU membahas begini ini. Dan hanya di Islam, agama lain, apa Kristen, apa Yahudi, apa Hindu, Buddha, tidak ada metode yang seperti usul fiqh. Tidak ada metode yang seperti mustalah hadis. Oh ini sahih, mutasil, dobit, tekoh, hadil. Oh ini kurang dikit, hasan. Kurang dikit soalnya dobitnya kurang dikit. Kurangnya banyak, doifnya waktu mengkote, mursal. Gak ada di Yahudi, Kristen atau di Hindu, Buddha, hanya di Islam. Ada pendapat Syekhul Azhar Nabi Mustafa Abdul Razik mengatakan yang benar-benar filsafat Islam itu usul fikih dan mustalah hadis. Kalau di sini itu terjemahan Yunani itu yang ada sih perbaikan ada, bukan hanya belum terjemah tidak. Ide-ide Indonesia itu banyak. Berarti cikal bakal asli dari Yunani. Kalau betul-betul lahir dari pemikiran Islam, usul fikih dan mustalah hadis. Nah, kalau sudah Quran, hadis, nas belum cukup, kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Sahara Minah, benar Sahara Minah? Oh, nggak saya ulang. Dalam surat Syafi'i kepada gubernur, lupa. Yang di surat siapa? Lupa. Nggak saya ulang. Yang tulis suratnya pada siapa ini? Al-Mahdi. Kalau harus dipakai. Tidak cukup hanya nakal, tidak cukup banyak Quran hadis nakal. Akan pakai. Akan ulama berakannya anjing bukan? Akan bukan akannya saja bukan? Akan ulama. Akal ulama ada dua. Akal kolektif bareng-bareng rame-rame namanya ijma, konsensus. Ijma ada dua, qauli dan sukuti. Dengan akalnya ulama ijma itulah, dan nanti ada akal qiyas juga, akal individual, lahirlah namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu produk ijma dan qiyas. Ilmu fikih itu berjilid-jilid itu.
Al-Muhalla berapa jilid, Al-Mahallil berapa jilid, Muhallil berapa jilid? Majmu' 24 jilid Majmu'. Al-Mahallil 40 jilid. Jadi ilmu fikih yang berjilid itu hasil dari akalnya ulama. Imma ijma, imma lahirlah arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam liman istata'a, qiraatul Fatihah fihi, ar-ruku', at-tumanina, al-i'tidal, as-sujud, al-julus baina sajdatain, as-sujud. Itu hasil akal ulama itu. Apa di Quran ada? Al-Qur'an sholat asyar ada. Oleh hadis ada. Jadi ilmu fikih itu al-fiqh wal fahm. Al-fiqh wal fahm. Hasil produk pemahamannya ulama. Nah, itu namanya apa? Nanti mazhab fikih ada 4 yang terkenal. Tadi 10 tadinya. Imam Sufyan, Dr. Tuhiri, Sufyan Thauri, Imam Sufyan, nikah itu nggak usah wali, nggak usah saksi. Di Quran udah disebutkan nggak usah wali, nggak ada. Qurannya nggak ada, harus benar. Kitabnya nikah itu pada perempuannya kan. Patuhuna ujurohuna, bayarlah mas kawinnya, nggak sama walinya nggak. Saksi nggak ada di Quran. Kata Imam Sufyan, nikah itu nggak usah wali, nggak usah saksi, nggak apa-apa. Enak ya. Kalau Imam Hanafi tidak wajib wali ya, tapi harus ada saksi. Kalau Imam Malik wajib saksi, nggak wajib wali. Malik. Kalau Sufyan dua-duanya nggak wajib, Kalau Imam Syafi'i pegang la nikaha illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Kata Imam Hanafi, nikah itu bukan tidak sah, tidak sempurna. Jadi walhasil itulah. Seperti baca Fatihah. Kalau di sholat jahar, sholat lagi keras bacanya maghrib, isya, subuh. Kalau imam lagi baca surat, makmum diam, dengarkan apa yang dibacakan oleh. Ini gue baca Fatihah. Hanafi itu. Jadi baca Fatihah punya sholat, Fatihah punya sholat. Tapi kalau dibaca oleh imam, makmum nggak wajib. Mungkin ada Fatihahnya. Terutama lah kalau lagi imam baca suratnya dipilih yang bagus-bagus, ayatnya ayat nasihat, ayat neraka, ayat azab, isinya sibuk. Dijelas sesuatu saja, nggak didengarin. Surat yang dibaca imam nggak didengarkan. Kita suruh baca Fatihah. Ngapain tuh? Imam baca surat apa artinya? Imam udah milih ayatnya, punya yang seru-seru lah, yang menakutin apa? Milih ayat Jahannam, ayat neraka, ayat jahil. Di sini malah sibuk baca. Untuk apa itu baca? Jadi kalau Imam Hanafi, kalau imam lagi baca surat, diam, dengarkan. Baca Al-Quran, pasti mulai. Asli itu perbedaan. Tapi sholat wajib baca Fatihah, wajib. Dah, walhasil tadi kembali ijma akal kolek. Lahirlah ilmu fikih. Fikih itu hasil akalnya ulama. Tapi kita nggak, silahkan ente kalau mau ijtihad sendiri silahkan. Tapi kita uji aja bener nggak ijtihadnya. Untung nggak aku ijtihadnya, untung nggak. Maka musyawarah itu menetapkan waktu di Lampung, di Lampung tahun berapa? 80. Di Lampung kita wajib taklid kepada Imam Syafi'i, katakan pertama wajib taklid qauli. Ada nggak sabdanya atau takbirnya? Kalau tidak ada taklid manhajnya, metodenya kita ikutin. Perkembangan dari Lampung itu moderat, itu dikira orang ini Lampung apa? Moderat. Wajib taklid pada Syafi'i. Kalau ada nasnya, wajib nasnya dipegang. Kalau nggak ada manhajnya yang dia harus kita ikut. Kita bukan luas itu. Yang muji moderat itu siapa? Profesor Harun Nasution. Itu moderat juga itu. Yang lain nggak moderat itu. Nasution. Yang keempat, akal individual. Bebas semua orang yang akal cerdas. Silakan menggunakan qiyas.
Analogi kias ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqroi, Tamthili, Khitobi, Syari, Iqna'i. Buat saja contohnya. Pertama Burhani, fakta, sabu-sabu, narkoba, haram. Dari mana bisa haram? Faktanya memabukkan. Setiap memabukkan berarti sama dengan khomer. Khomer Quran haram. Innamal khomru wal maisir wal ansab wal azlam rizqu min amali syaitan. Fastanibu. Nah ini sama, faktanya memabukkan. Hadza muskir wa kullu muskir khamrun wa kullu khamrin haram. Fahadza haram. Namanya siapa namanya? Burhani. Ini barang memabukkan. Memabukkan berarti sama dengan khamr. Setiap khamr berupa apa saja, daun, cair, merah, hitam, putih, haram. Fahadza haram. Ini Burhani. Cuma kalau Bapak kias apa sabu-sabu di Quran? Ada Quran inna sabu ada. Hadis ada. Yang kedua, kias Aulawi. Nempelen ayah ibu. Boleh enggak? Di Quran tidak dilarang. Quran tidak melarang. Yang dilarang Quran wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, bentak-bentak ayah ibu, jangan. Kalau gitu kita masuk rumahnya orang tua nggak usah bentak, nggak usah tempelengnya aja. Nggak dilarang Quran, memang nggak dilarang. Tapi pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, fabil aula mukul. Kias apa namanya? Fabil komo deui. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang dilarang apa ini? Mendekati. Zinanya? Zinanya fabil aula. Mendekati saja haram, zinanya komodei lebih fabil aula. Masih ada 7 lagi kias nanti kalau ketemu lain kali. Masih ada Istiqroi, Mantiki, Jadali, Khitobi, Syari, Iqna'i. Nah, itu suratnya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi yang ditulis oleh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sampai sekarang namanya kitab Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh yang tertib ya. Kalau cara kiasnya Hanafi udah pakai, Malik udah pakai, tapi menjadi ilmu. Jadi satu ilmu usul fiqh ya surat Syafi'i itu sebenarnya nggak ada. Ilmu yang sudah nggak ada. Yang mulai surat Syafi'i itu mulai ada ilmu namanya usul fiqh. Dah, itu agama itu. Jadi ud'u ila sabili rabbik, ajak masyarakat agar ikut akidah Asy'ari dan syariahnya ikut Syafi'i. Artinya itu mereka. Bil hikmati. Nah ini. Bil hikmah ini bersifat ijtihadiyah. Kenapa? Kreativitas manusia. Kalau agama tadi Quran, hadis, kalau ulama ijma qiyas, kalau tadi syariah, akidah sama aja, Quran hadis. Kalau bil hikmah kembali kepada kreativitas manusia, namanya apa namanya? Thaqafah dan hadarah. Apa namanya? Thaqafah dan hadarah. Kemajuan teknologi, kemajuan digital, kemajuan medsos. Ayo kita gunakan untuk dakwah. Itu peradaban itu. Ayo kita kuasai YouTube, Google. Ini mari kita isi lah konten dari kita lah. Kemajuan teknologi, mari kita kuasai. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuna ibadiyas shalihun. Telah saya tetapkan di kitab Zabur bahwa alam semesta ini dengan segala kekayaannya untuk hamba-hambaku yang soleh. Apa di sini? Apa di sini? Yang ahli ilmu tajwid itu. Kekayaan alam ini, gas, minyak, nikel, batubara, mining, boksit, apalagi emas, berlian, untuk yarithuna ibadiyas
solehun, untuk orang-orang yang soleh, yang ahli tajwid, gitu, yang ahli nahu, gitu, ilmu soroh balaghah tafsir hadis. Soleh di sini ya soleh menguasai skill, yang menguasai teknologi, gitu loh. Paham apa enggak? Kekayaan alam ini saya sediakan untuk orang yang mampu, yang pandai mengelola kekayaan alam ini. Insinyur atau pengelola dengan konsep yang matang, baik itu pertambangan, perikanan, pertanian. Dakwah bukan hanya dengan tafsir, dakwah tidak hanya dengan hadis, dakwah dengan bisnis, melalui ekonomi, pengembangan ekonomi, semuanya dakwah semuanya. Bang Syariah itu dakwah yang paling bagus, Bang Syariah kalau maju ya, kalau maju itu luar biasa diakui oleh malah Bang Syariah itu apa pusatnya di Inggris ya malah. Inggris malah sudah menjalankan. Ada faktor X. Bang Syariah itu ada faktor X yang orang itu nggak berani melanggar, yaitu Allah. Itu ada takut pada Allah, ada faktor takut pada Allah. Kalau bang yang biasa nggak ada pada bunuh. Itu. Jadi semua ibadah solehun, peradaban harus kita kuasai, teknologi harus kita kuasai. Tidak cuma hanya ustaz-ustaz ilmu tajwid, tafsir hadis, itu penting, iya itu harus ada itu ya. Tapi yang lainnya juga harus. Di sini mana ini yang jurusannya umum mana ini jurusannya? Oh ini. Dan ini dalam rangka ibadah solehun antaranya teknokrat. Itu ibadah soleh di situ. Bukan soleh di sini yang ahli tahajud bukan. Oleh karena itu, ayo pendidikan kita kejar ketinggalan. Di era sekarang, era pop culture war. Anak kita, cucu kita sudah tidak bangga lagi dengan budaya kita.